warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semangat ini. Sebelum kita mulai tausiah, sama-sama kita baca burdah. Ya Rabbi bil Mustafa malik maqasidana waghfir lana ma mada wa wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa malik maqasidana waghfir lana ma mada wa wasi'al karami la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha Rasulullah. Baik, para bapak ibu sekalian, sebelum saya memberikan kajian, mari sama-sama kita dengarkan sedikit sambutan yang akan disampaikan oleh Ustaz Aiman dari komunitas Laskar Bina Ummah yang tugasnya memang untuk mendistribusikan bantuan donasi yang langsung dikirimkan ke Gaza, Palestina. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ba'du. Ya, sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram guru kita Al-Ustaz Muhammad Nawawi. Alhamdulillah Bapak Ibu, beliau hadir dari kota Cikarang, misalnya dari kota Cikarang pada malam hari ini bisa hadir bersilaturahmi bersama kita dan juga nantinya akan menyampaikan syiar agamanya pada malam hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini adalah titik terakhir kami bersafari dakwah di kota Bandung. Dan insya Allah setelah kajian ini guru kita akan langsung balik ke Cikarang karena besok pagi ada kegiatan dakwah di kota Cikarang mungkin. Baik Bapak Ibu, membersihkan waktu, izin perkenalkan kami dari Yayasan Kolbu Indonesia. Jadi Kolbu ini adalah singkatan Bapak Ibu Komunitas Laskar Bina Ummah Indonesia. Untuk kantor pusat kita berada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Alhamdulillah Bapak Ibu, Yayasan Kolbu Indonesia ini sudah memasuki tahun kedua kami membersamai para guru-guru kita. Alhamdulillah sebelumnya kita telah mendampingi beberapa guru kita. Ada Syekh Anas Jabir, kita mendampingi Ustaz Riza Muhammad, kita mendampingi Ustaz Pantun, kita juga pernah mendampingi guru kita
Ustadz Rahmat Baikuni yang selaku pembina dari yayasan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah 2 tahun perjalanan kami Bapak Ibu bersama guru-guru kita. Alhamdulillah dari tahun 2022 pertengahan kami berkomitmen bersama guru kita Ustaz Rahmat Baikuni selaku pembina kami bahwa kami akan menjalankan program-program kemanusiaan untuk saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari pertengahan tahun 2022 sampai di bulan Oktober kemarin sudah ada 4 kali penyaluran kita kepada saudara-saudara kita yang di Palestina. Itu langsung disalurkan oleh guru kita Ustaz Rahmat Baikuni. Nah, kenapa guru kita Ustaz Rahmat Baikuni langsung menyalurkan? Karena memang beliau punya waktu khusus Bapak Ibu untuk langsung ke Palestina. Jadi beliau dalam 1 tahun itu ada 3-4 kali ke Palestina dengan membawa jamaah-jamaah umroh dari Indonesia. Jadi beliau itu berangkatnya gratis Bapak Ibu. Beliau bekerjasama dengan salah satu travel yang di Indonesia. Kemudian di momen keberangkatan beliau itulah kita menitipkan infak dan donasi yang kita kumpulkan selama safari dakwah bersama guru kita. Kemudian guru kita lah yang akan menyalurkan infak dan donasi yang disalurkan kepada saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina. Kami telah menyiapkan beberapa file Bapak Ibu. Silakan operator next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih adalah dokumentasi terbaru guru kita Ustaz Rahmat Baikuni jemaah masjid yang ada di Labuan Batu dan juga yang ada di Jambi, Provinsi Jambi, termasuk Kerinci dan juga Lubuk Linggau dan juga Bengkulu. Terima kasih juga kepada jemaah masjid Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang telah berdonasi kepada kami melalui kami untuk kaum muslimin yang ada di Palestina. Saya Rahmat Baikuni dari Bukit Zaitun, Kota Yerusalem Timur, mengucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak Ibu sekalian, pahala mengalir sampai ke surga untuk Bapak Ibu, untuk keluarga dan orang-orang yang dicintai, dan Allah memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa berziarah ke bumi para tidak langsung mesti dilaksanakan yang pertama, dan Allah memberikan syafaat dari para syuhada Palestina. Saya Rahmat Baikuni dari Bukit Zaitun mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah dokumentasi terakhir Bapak Ibu. Guru kita berkunjung ke Palestina, langsung beliau mengucapkan terima kasih kepada jamaah yang telah menitipkan infak dan donasi. Sebenarnya banyak Bapak Ibu file dokumentasi guru kita ketika Ustaz kita mengunjungi rumah sakit yang ada di Palestina, ketika guru kita berjumpa dengan ketua MUI-nya Palestina menitipkan infak dan donasi. Namun filenya kemarin kita sudah sempat salin dari laptop guru kita Ustaz Rahmat Baikuni di sebuah flash disk. Namun ternyata ketika kami coba putar di laptop baru tidak bisa diputar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, qadarullah, sebenarnya banyak file-file yang ingin kami tunjukkan kepada Bapak Ibu untuk meyakinkan diri Bapak Ibu bahwa terakhir kemarin Bapak Ibu di bulan Agustus juga kita sempat mengirimkan penyaluran infak dan donasi telah kita kumpulkan melalui salah satu relasi kita yang ada di Palestina. Itu ada namanya Syekh Usman Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sempat mengirimkan uang tunai langsung kita transfer melalui nomor rekening beliau, dan beliaulah yang membantu kita untuk menyalurkan di Palestina. Kemarin di bulan Agustus kita sempat memberikan paket bingkisan bahagia kepada anak-anak kita yang hari ini kita didik dalam sebuah wadah pendidikan gratis Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah saat ini kita sudah mempunyai sebuah rumah tahfiz di Palestina yang sampai hari ini kitalah yang membiayai guru-guru mengaji di sana Bapak Ibu. Alhamdulillah atas kerjasama dari jamaah dan donatur yang ada di Indonesia. Alhamdulillah saat ini sudah ada berjumlah lebih kurang 45 orang anak-anak kita yang hari ini berstatuskan yatim dan piatu. Kita didik mereka untuk menjadi para Al-Quran. Alhamdulillah kemarin di bulan Agustus kita memberi bingkisan hadiah kepada beliau, kepada mereka. Sebenarnya ada filenya Bapak Ibu, namun pada Allah tidak bisa dibuka. Kemudian juga alhamdulillah Bapak Ibu kami sampaikan pada malam hari ini, insya Allah
infak dan donasi yang kita kumpulkan pada malam hari ini nanti akan langsung kita salurkan tanpa menunggu Ustadz Ahmad Bakuni ke Palestina. Karena kalau kita menunggu Ustadz Ahmad Bakuni ke Palestina mungkin bisa 3 bulan ke depan lagi Bapak Ibu. Namun alhamdulillah saat ini kita sudah mempunyai relasi langsung. Nama beliau itu Syekh Adam Matar. Beliau itu asli dari Gaza Bapak Ibu. 2 tahun terakhir beliau pernah di Indonesia karena menempuh pendidikan S2 di Indonesia. Dan seharusnya pada hari itu juga Bapak Ibu beliau harusnya ada di Indonesia karena beliau sekarang lagi melanjutkan pendidikan dokternya di UNJ Jakarta. Namun qadarullah karena kemarin Gaza lagi memanas, akhirnya beliau pulang ke Gaza karena memang sebelumnya juga beliau adalah petugas kesehatan di Gaza Bapak Ibu. Jadi beliau pulang ke Gaza. Kemarin kita sempat video call lama dengan beliau Bapak Ibu. Beliau perlihatkan bagaimana kondisi-kondisi di rumah sakit yang hampir setiap jam itu banyak sekali pasien-pasien baru yang masuk, anak-anak kita, kemudian juga orang tua, kakek nenek juga. Sebenarnya ada kita siapkan filenya Bapak Ibu, namun qadarullah tidak bisa kita putarkan. Jadi setiap hari itu beliau selalu WA ke saya Bapak Ibu. Beliau WA ke kami, beliau kirim kondisi-kondisi saudara kita yang ada di Palestina, di rumah sakit khususnya. Banyak anak-anak kita yang cukup sedih kita ceritakan Bapak Ibu. Ada yang harus kehilangan kakinya, ada yang kepalanya hancur, ada yang ususnya keluar. Saya kalau melihat WA yang dikirim dari Syekh itu Bapak Ibu, terkadang bertanya kepada diri saya, saat ini saudara-saudara kita yang di Palestina sangat membutuhkan bantuan kita. Apa yang harus kita lakukan pada hari ini? Maka inilah yang menjadi tekad kami sampai hari ini bersama guru kita untuk selalu bersafari dakwah. Kami meninggalkan keluarga kami Bapak Ibu untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina. Insyaallah infak dan donasi yang kita kumpulkan nanti akan kita salurkan langsung melalui Syekh Adam Matar, dan insyaallah beliaulah nanti yang akan membantu kita untuk menyalurkan langsung ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi insyaallah Bapak Ibu, ketika nanti kita kumpul infak dan donasi kita, kemudian kita salurkan ke Palestina, nanti dokumentasi penyalurannya akan kita sebarkan, akan kita kirimkan ke Bapak Ibu yang berdonasi pada malam hari ini sebagai bukti laporan kami bahwa amanah Bapak Ibu telah kami sampaikan. Jadi izin Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kajian atau tausiah yang disampaikan oleh guru kita pada malam hari ini, mungkin akan ada pengumpulan sunduk atau menjalankan sunduk Bapak Ibu akan dijalankan oleh sahabat-sahabat kita dari adik-adik remaja kita. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin berinfak atau berdonasi pada malam hari ini, nanti akan ada teman-teman kita menjalankan infak berjalan atau sunduk sebelum kita mendengarkan kajian yang disampaikan oleh guru kita. Silakan kepada adik-adik remaja kita yang bertugas menjalankan sunduk atau infak berjalan sebelum kita mendengarkan kajian pada malam hari ini. Insyaallah infak yang kita titipkan pada malam hari ini Bapak Ibu akan langsung kita salurkan setelah kegiatan safari dakwah kita, langsung kita salurkan ke Palestina melalui relasi kita yang ada di Palestina. Silakan langsung saja adik-adik, sembari kita berselawat bersama Bapak Ibu, mungkin langsung dipimpin langsung oleh guru kita kepada Ustaz. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah Hadi Rasulillah wa kun
البر يا الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلوا على النبي محمد. Biar semangat, kita pekikan kalimat takbir. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Alhamdulillah, yang sama kita hormati tentunya seluruh dan segenap DKM Masjid An-Nazariyah dan seluruh para hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat yang tinggal di kampung apa namanya Bu? Cijambe, RT 4 RW 6, Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujung Berung. Kalau Ujung Berung bahasa Bekasinya jauh banget. Tapi di sini masih dekat. Alhamdulillah malam ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Saya yakin yang hadir malam ini adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. Allah lah yang menggerakkan langkah kaki kita untuk hadir pada acara penggalangan donasi untuk saudara kita yang ada di Palestina. Tanpa Allah yang menggerakkan langkah kaki kita, tidak mungkin kita bisa sampai di masjid ini. Yakinlah Bapak Ibu sekalian, hadir dan kumpulnya kita malam hari ini, hakikatnya Allah lah yang menggerakkan langkah kita. Beruntunglah. Maka kitalah orang-orang yang termasuk pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mendoakan yang hadir dan kumpul malam ini tidak keluar dari tempat ini, segala dosa kita diampunkan oleh Allah. Dan tidak keluar dari tempat ini, segala hajat dan cita-cita kita semua dikabulkan oleh Allah. Ada peribahasa mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Ada yang udah kenal sama saya belum sebelumnya? Saya asli dari Bekasi, Ibu. Saya dakwah udah 8 tahun. Dari 2015 setelah saya lulus mengikuti ajang pencarian bakat yang bernama Aksi Indosiar. Waktu itu saya bertarung di grand final sama Ustadz Mumuy dari Lampung, Ustadz Ilal dari Garut,
dan saya waktu itu mewakili DKI Jakarta. Ustadz Mumu yang kecil tuh juara 1, Ustadz Ilal dapat juara 2, saya dapat juara 3. Agak sedikit malu juga saya kalah dapat juara 3 sama Ustadz Mumui. Karena waktu itu sistemnya masih SMS, belum dipilih sama juri. Siapa yang paling banyak SMS-nya, dialah pemenangnya. Ditambah saya tinggal di Cikarang, saya tinggal di kampung, Bu. Alhamdulillah di perumahan mewah, mepet sama sawah. Jadi orang kampung saya banyak yang nggak pada bisa SMS. Padahal udah saya kasih tahu caranya, ketik aksi spasi Nawawi kirim ke 7288. Orang kampung saya lain cara ngirim SMS-nya. Kata orang kampung saya, Nawawi empok udah ngirim begitu kan. Nggak nyampe tuh SMS. Tapi alhamdulillah walaupun dapat juara 3, saya udah 8 tahun keliling dakwah. Dan sekarang saya fokus untuk mengisi program di iNews TV setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang dalam program Cahaya Hati Indonesia. Tetapi sejak bulan Maulid kemarin sampai hari ini jadwal ceramah saya tiap Sabtu Minggu full sampai Desember. Saya bilang sama produser, kayaknya saya bisa syuting lagi di awal tahun. Jangan ganggu-ganggu karena ini bulannya panennya Kiai. Kalau bulan Maulid Kiai panen, ceramah kemana-mana. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sungguh sangat berbahagia bisa bersilaturahmi dengan warga Kampung Cijambe. Antusiasnya luar biasa. Walaupun ini sudah malam dan ini juga bukan hari weekend, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk terus duduk istiqomah mengisi kajian. Insya Allah mudah-mudahan kajian-kajian berikutnya ramenya seperti ini. Ada pengajian di sini, Bu? Tiap hari apa? Kalau hadir pengajian segini banyaknya? Insya Allah mudah-mudahan tiap pengajian segini banyaknya ya. Kalau rutinan segini banyaknya yang hadir? Enggak. Ini hadirnya niatnya karena pengen ngelihat Ustadz Nawawi apa bagaimana nih? Ya. Sedikit kita membahas, saya mengupas sejarah. Berapa jumlah nabi? Ada yang tahu? Sebenarnya ada berapa? Ya banyaknya berapa? Iya, kan nanya saya. 100 lebih? Iya, kalau itu makan pilihan. Nabi dan Rasul pilihan. Ini menabi. Nah, saya mau kasih tahu nih. Mau tahu nggak, Bu? Benar. Ada 24.000 nabi. 24.000 nabi. Jumlah Rasul ada berapa? Jumlah Rasul ada 313. 25 Rasul pilihan. Jadi ada 24.000 nabi, 313 Rasul, 25 nabi dan Rasul pilihan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, sampai seterusnya. Yang ke-25 sampai Nabi besar Muhammad.
Dari 25 nabi dan rasul pilihan, ada 5 nabi dan rasul ulul azmi yang sepanjang hidupnya menderita, sepanjang hidupnya sedih terus, menderita terus, beban dakwahnya luar biasa. Siapa 5 nabi dan rasul ulul azmi? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Yuna Muhammad. Sepanjang hidupnya menderita, nggak ada senangnya, dakwahnya luar biasa. Kita lihat mulai Nabi Nuh. Nabi Nuh itu usianya 950 tahun. Panjang apa pendek tuh? Sekitar umur 400 tahun diangkat jadi nabi, jadi rasul. 450 tahun dakwah. Dapat murid cuma 80 orang. Banyak apa sedikit? 450 tahun dakwah, dapat murid cuma 80. Berarti 5 tahun 1. Jadi buat guru ngaji, para DKM, beruntung. Kalau seandainya kita dapat sebulan 1 itu udah alhamdulillah. Ya. Nabi Nuh 5 tahun 1. Ujiannya hebat. Dakwahnya Nabi Nuh itu bukan cuman siang, malam, lailan wan naharan. Macam-macam orang dakwah itu nggak ada enaknya. Dikatain beginilah, dikatain begitulah. Difitnah, diomongin, itu udah wajar. Jadi kalau kali ini DKM, para pejuang kebaikan yang berdakwah diomongin begini, diomongin begitu, apalagi biasanya kalau lagi pembangunan masjid. Kerjaannya ngomongin doang, ngebantuin mah kagak. Kalau nggak bisa ngebantu pakai harta, minimal bantu pemikiran. Nggak bisa bantu pemikiran, bantu tenaga. Nggak bisa bantu tenaga, bantuin dengan doa. Kalau harta juga enggak, ya enggak. Pemikiran juga enggak, tenaga juga enggak, doa juga enggak, bantuin diem aja. Udah bener itu. Nabi Nuh dikatain macam-macam. Sangkain gila. Macam-macam. Dakwahnya pagi, siang, malam. Kalau Nabi Nuh dakwah, orang kupingnya ditekep begini nih bu, nggak pengen dengerin. Bahkan istrinya kafir, anaknya si Kan'an nggak mau diajak. Nabi Nuh ngadu sama Allah. Ya Allah, ini begini amat dakwah. Siang malam nggak membuahkan hasil. Ratusan tahun berdakwah cuma dapat murid 80 orang. Diperintahkan tuh melalui malaikat Jibril, bikin perahu, bikin kapal. Ditanya, bikinnya pakai apa? Pakai kayu. Kayunya dari mana? Tanam dulu pohonnya. Hebat nggak tuh perjuangan itu? Disuruh bikin perahu, disuruh bikin kapal. Posisi di tempat itu tandus. Bagaimana cara bikin kapal dan perahunya? Pakai kayu. Kayunya dari mana? Ditanam dulu pohonnya. Kan lama nungguin. Terus Nabi Nuh dakwah sampai pohon itu besar. Ketika pohon itu besar, dipotong, dijadikan perahu. Nanya lagi, bikinnya di mana? Bikin di atas gunung. Wah, diomongin lagi sama satu negeri. Tuh Nabi Nuh udah gila tuh, bikin kapal di atas gunung. Di mana-mana bikin kapal pinggir laut, pinggir sungai. Ini bikin kapal di atas gunung. Bikin tuh Nabi Nuh bersama murid-muridnya. Jadilah kapal. Setelah jadi,
Orang-orang kafir satu negeri buang air di kapal Nabi Nuh. Satu negeri buang airnya di kapal Nabi Nuh. Kalau bahasa kampung Cijambe, buang air apa di sini? Hah? Buang air dah ya. Kalau modal maka kata ini nanti. Buang air, Bu. Kapal yang udah dari awal ditungguin, pohonnya gede, terus dibikin kapal, bikinnya di atas gunung. Tiba-tiba cuman dijadiin tempat buang air. Sampai-sampai satu kapal penuh kotoran semua. Nabi Nuh kira-kira galau apa enggak tuh? Galau apa enggak? Galau. Tahu kan galau? Yang biasa buat isi ulang? Oh, galau gitu mah. Gitu. Galau Nabi Nuh. Ngadu lagi sama Allah, ya Allah. Capek nungguin pohon tumbuh. Udah ditanam dari kecil. Udah jadi pohonan, udah dibikinin perahu, capek bikin perahu, tiba-tiba cuma dijadiin tempat buang air. Penuh dengan kotoran. Kapal Nabi Nuh tuh penuh. Akhirnya apa yang terjadi? Allah turunin penyakit satu negeri. Penyakitnya sama. Apa penyakitnya? Bentol-bentol sekujur badan. Bahkan bayi yang baru lahir sekalipun langsung kena penyakit itu. Kecuali orang yang beriman. Kecuali orang yang ngikut Nabi Nuh. Selebihnya semua rata kena. Berobat kemana aja nggak sembuh. Ada yang berobat ke dukun, ada yang berobat ke orang pinter. Enggak ada yang sembuh. Itu tahunan, Pak. Orang kena penyakit itu tahunan. Bentol, sekujur badan. Singkat cerita, ada aki-aki. Kalau di sini sebut aki-aki apa nih? Sama. Ya. Kalau nenek-nenek, nini. Ada aki-aki, Pak. Orang kafir mau buang air di kapalnya Nabi Nuh. Pas lagi buang air, kecebur. Di tempat kapalnya Nabi Nuh yang sudah penuh dengan kotoran. Bur. Mukanya belepotan. Tapi apa yang terjadi? Itu aki-aki yang tadi kena penyakit langsung bersih sekujur badan. Sembuh total. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi satu negeri kalau mau sembuh dari penyakit bentol itu, berobatnya ke kapal Nabi Nuh. Jadi dia yang ngeberakin sendiri, dia pakai kotoran dia sendiri. Sembuhnya begitu. Hebat nggak tuh? Jadi nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Sekejap bisa ditebalikin. Sampai kalau nggak berobat ke kapalnya Nabi Nuh, kekotoran tersebut nggak sembuh, Pak. Satu negeri berobatnya ke situ. Sampai-sampai kapal Nabi Nuh yang tadinya penuh dengan kotoran manusia, tiba-tiba bersih mengkilat. Dia yang buang air di situ, dia yang mopokin. Mudah-mudahan Israel nanti begitu tuh. Amin. Saya nggak punya kekuatan. Kalau saya punya kekuatan, punya pintu Doraemon langsung tembus ke Israel, nggak kelihatan, sekali tiup gedung rubuh. Nggak punya begitu saya. Kalau punya, udah kesana saya. Terjadilah banjir bandang. Nabi Nuh dengan 80 muridnya, binatang sepasang-sepasang ikut.
burung pipit sepasang, gajah sepasang, badak sepasang, macan sepasang, harimau sepasang, ikut semua di kapal Nabi Nuh. Si Kan'an anaknya udah dipanggilin naik ke kapal, nak, naik. Nggak ngedengerin apa kata orang tua. Dia malah lari ke atas gunung. Harapan dia kalau dia lari ke atas gunung, dia nggak kena banjir bandang. Ternyata banjirnya melebihi gunung. Meninggal, mati. Buat yang anak-anak, remaja-remaji, kalau diperintah sama orang tua nurut. Sekarang banyak anak yang suka diperintah sama orang tua nggak nurut. Ada apa enggak? Ada apa banyak? Mana orangnya? Ya. Nggak nurut meninggal. Itu Nabi Nuh. Nabi Musa dikejar Fir'aun. Nabi Musa dikejar siapa? Fir'aun. Begitu dikejar, depan laut, belakang pasukan Fir'aun. Maju kena, mundur kena nih. Ini apa yang terjadi? Terbelah itu laut. Kuasa siapa? Allah. Nabi Ibrahim dibakar oleh raja siapa? Raja Namrud. Raja Namrud mengeluarkan kepres. Kalau zaman sekarang kepres, keputusan presiden. Mungkin dulu bahasanya apa tuh, nggak tahu tuh. Dikeluarkan kepres tuh zaman Raja Namrud. Umpama ini mah. Dikeluarkan bahwa seluruh penduduk negeri suruh bawa kayu satu orang satu untuk mempersiapkan membakar Nabi Ibrahim. Bayangkan, satu negeri. Coba kalau seandainya sekecamatan Pasir Endah, penduduknya ada berapa ini? Ada 30.000, 40.000, satu orang bawa kayu satu. Banyak nggak tuh? Banyak apa sedikit? Itu baru satu kecamatan. Ini satu negeri. Sampai itu kayu dalam riwayat sampai sebesar gunung. Begitu dibakar jarak 1 kilo masih panas. Bingung nih Raja Namrud dan kawan-kawan. Bagaimana cara ngelempar Nabi Ibrahim? Datang iblis. Dibisikin sama iblis, buat aja ketapel. Dibuat ketapel yang besar. Diikat di istananya Raja Namrud, kanan kiri. Ketapel dibuat, ditarik Nabi Ibrahim rame-rame. Jarak 1 kilo tuh Pak. Begitu jarak 1 kilo, Jibril datang. Memerintahkan supaya api itu yang tadinya panas menjadi, dalam Quran jelas, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, yang paling dari tadi saya jelaskan sejarah tentang kisah-kisah Nabi, puncaknya ada di kisah Nabi Ibrahim. Ada satu burung pipit yang mencoba untuk membantu lewat mulutnya untuk memadamkan api. Api besar, burung pipit paling cuman sekeclak 2 keclak. Itu air belum sampai ke api udah jadi uap. Dikatain, burung pipit tuh dikatain, lu nggak bakal bisa bantuin Nabi Ibrahim, percuma, begitu katanya. Tapi apa jawab burung pipit tersebut? Setidaknya di hadapan Allah nanti, ketika dipertanggungjawabkan, walaupun saya tidak bisa bantu secara maksimal, saya akan punya hujjah, punya alasan di hadapan Allah
bahwa pada saat itu saya berada di barisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Takbir. Sama halnya hari ini, Pak, antara Palestina dengan Israel. Mungkin kita nggak bisa bantu besar, nggak bisa bantu maksimal, tapi di akhirat kelak, ketika dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, setidaknya hari ini kita punya sikap bahwa kita berada di barisan Palestina. Takbir. Begitu. Kan kita nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan, Pak. Minimal mulai besok setiap kita habis sholat, baca doa buat Palestina. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Baca. Tadi saya juga ngobrol sedikit bahwa di sini tiap sholat baca kunut nazilah. Jangan abu-abu kita hari ini mah. Kan sekarang banyak yang begitu. Kami mengutuk keras tindakan kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Palestina. Jadi masih abu-abu. Kalau mau membantu dan bersikap, bersikaplah kepada Palestina. Berapa banyak masyarakat yang meninggal dunia, berapa banyak umat Islam yang meninggal dunia. Ada juga yang mengatakan, itu mah perang agama. Enggak, Pak. Di Gaza banyak, ada juga orang Kristen mati juga. Palestina cuma ingin meminta haknya. Bagaimana caranya biar merdeka? Bahwa kita bangsa Indonesia ketika merdeka, satu-satunya negara yang pertama kali menyetujui kemerdekaan Republik Indonesia, ya Palestina. Banyak cara sebetulnya untuk kita bisa bersama-sama membantu Palestina. Doa, boikot makanannya tuh, udah sering beredar tuh ya. A, B, C, D, A ini produknya Israel nih, nggak gue beli sekarang mah. Cukup sekarang mah kalau mau makan pakai teri sama jengkol udah enak banget. Ya, tuh, itu salah satu tuh, Pak. Karena keuntungan mereka itu nanti untuk apa? Untuk menggempur lagi Palestina. Itu salah satu cara kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan ini perlu kita renungi bersama Bapak Ibu sekalian. Tujuannya apa sih mereka? Tujuannya ingin menguasai semuanya, Pak. Tujuannya apa? Merebut Baitul Maqdis, kiblat pertama umat Islam, kota suci, yang dimana Masjidil Aqsa itu pernah disinggahi oleh Nabi besar Muhammad. Sebelum Nabi Mi'raj, Nabi mampir di Masjidil Aqsa, sholat dengan ribuan para malaikat dan Nabi. Kota suci, kiblat pertama kita umat Islam. Kalau hari ini Israel berhasil merebut Baitul Maqdis, siapa yang bisa jamin kalau besok Mekah Madinah direbut juga? Betul apa betul? Akhirnya yang mau berangkat haji, mau berangkat umroh, udah nggak bisa lagi kita. Lepas tuh udah rukun Islam. 1, yang tadinya 5 jadi 4 udah. Haji udah nggak bisa. Siapa yang bisa menjamin? Betul apa betul? Tuh. Jadi mulai sekarang kencengin doanya, banyakin doanya. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Ustaz, saya punya harta lebih, bantu donasikan harta kita untuk seluruh warga yang ada di Palestina. Ustaz, saya nggak punya harta, bantu dengan doa. Ustaz, saya nggak bisa bantu dengan doa. Saya biasanya beli produk-produk Israel. Udah mulai besok jangan beli lagi. Kan begitu cukup. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ini adalah tragedi kemanusiaan. Tadi sudah disampaikan, Ustaz Aiman beserta seluruh rekan yang berjuang untuk mendonasikan, menyalurkan bantuan
yang akan diberikan untuk warga Palestina. Jadi ibu bapak sekalian, insya Allah ketika nanti di akhirat kelak, ketika dimintai pertanggungjawaban bahwa hari ini kita bersama-sama menjadi bagian, menjadi satu barisan bersama warga Palestina. Allahu Akbar. Jadi begitu ya Bu ya. Di sejarahnya panjang, yaitulah perjuangan. Alaikum bil jamaah fa inna yadullah ma'al jamaah. Ketika kita bersatu padu bersama-sama, maka pertolongan Allah akan datang. Dan kita minta semoga pertolongan Allah segera datang di bumi Palestina dan Allah hancurkan Israel sehancur-hancurnya. Itu harapannya. Para bapak ibu sekalian, mari sejenak kita berdoa untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk para syuhada, para pejuang yang sudah gugur, dibantai habis-habisan, dibombardir habis-habisan. Bahkan ada nyawa yang tidak berdosa, anak-anak kecil, bayi, yang tadi Ustadz Aiman sampaikan, yang sudah tidak ada kepalanya, yang sudah tidak ada kakinya, yang sudah tidak ada tangannya, yang sudah hancur lebur. Tiap hari itu saya nonton di mana tuh? Nonton di IG, di Instagram, di media. Tiap hari drone, suara drone berisik banget, dikit-dikit dulu, dikit-dikit dulu. Bagaimana mental anak-anak betul-betul terganggu. Sudah habis anak-anak di sana. Maka kita berdoa pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan segera mungkin kepada bangsa Palestina. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Para bapak ibu sekalian, sebelum kita tutup dengan doa, Ustadz Aiman saya mohon untuk memberikan kata sambutan yang terakhir, karena ini adalah safari dakwah saya di Bandung yang terakhir. Setelah kemarin pagi saya mengisi dakwah di Lengkong, Kecamatan Lengkong. Kemudian malamnya kembali di Kabupaten Bandung di Bale Endah. Tadi sore di Cimahi, dan sekarang titik yang terakhir, ada 4 titik. Jadi saya minta kepada Ustadz Aiman untuk bisa menyampaikan kata sambutan terakhir di safari dakwah kita yang terakhir, dengan harapan ibu bapak sekalian, nanti kami akan menyampaikan bagaimana cara donasi komitmen yang tidak perlu ditunaikan malam ini. Mungkin ibu bisa ada waktu sehari, 2 hari, seminggu, atau 14 hari ke depan yang ingin membantu untuk Palestina bisa ditunaikan nanti, tidak untuk malam ini. Penjelasannya nanti akan disampaikan oleh guru kita kepada Ustadz Aiman. Kami persilahkan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian yang disampaikan oleh guru kita pada malam hari ini, semoga apa yang telah
kita dengarkan pada malam hari ini bisa menambah keimanan kita, bisa menambah ketakwaan kita, dan tentunya bisa menambah kecintaan kita kepada saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang tadi telah menitipkan infak terbaiknya melalui infak berjalan atau seduk yang tadi dijalankan oleh sahabat-sahabat dari remaja kita. Insyaallah Bapak Ibu, infak yang telah Bapak Ibu titipkan pada malam hari ini dalam waktu secepat mungkin akan kita salurkan ke bumi Palestina. Insyaallah melalui relasi kita yang ada di sana, ada Syekh Adam Mater. Insyaallah beliau siap membantu kita untuk menyalurkan infak yang telah kita kumpulkan. Insyaallah beliau akan mengambil dokumentasi nanti Bapak Ibu ketika penyaluran dilaksanakan, dan insyaallah ketika dokumentasi kami dapatkan, kami akan share kepada Bapak Ibu atau kepada Ketua DKM Masjid yang telah kita singgahi dalam safari dakwah ini. Kemudian selain dari infak cash tadi Bapak Ibu, seperti biasa kami juga ingin mengajak Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin membantu lebih saudara-saudara kita yang ada di Palestina melalui infak atau donasi komitmen. Jadi kenapa kami namai infak atau donasi komitmen Bapak Ibu? Ini berniat baik terlebih dahulu, tidak harus ditunaikan pada malam hari ini. Kami telah menyediakan nomor rekening yang nanti Bapak Ibu bisa transfer kapan saja dan di mana saja. Insyaallah kami akan beri kemudahan kepada Bapak Ibu yang ingin berdonasi lebih. Kami akan beri waktu paling lama nanti 14 hari ke depan. Jadi Bapak Ibu bisa transfer, bisa cicil selama 14 hari ke depan. Nah, kenapa harus 14 hari ke depan? Kenapa harus kami batasi 14 hari ke depan Bapak Ibu? Karena kita berharap infak dan donasi telah kita kumpulkan ini bisa segera kita salurkan ke Palestina. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu lama untuk menunaikannya, tentu nanti kami juga akan lama untuk menyalurkan ke Palestina. Jadi kita batasi 14 hari ke depan. Barangkali ada di antara kita Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini ingin berinfak atau berdonasi lebih membantu saudara-saudara kita. Alhamdulillah kami telah menyediakan sebuah kenang-kenangan Bapak Ibu, sebuah piagam penghargaan. Ini hadiah ya Bapak Ibu, ini bukan lelang, ini hadiah saja. Hadiah ini akan kami berikan kepada Bapak Ibu yang pada malam hari ini ingin berkomitmen bersama kami. Misalnya nanti Bapak Ibu ingin berinfak lebih, misalnya 500.000 misalnya, nanti kita akan berikan hadiah ini. Jadi tidak ada tidak harus ditunaikan pada malam hari ini. Kami akan beri waktu kepada Bapak Ibu untuk menunaikannya paling lama 14 hari ke depan, dan insyaallah 14 hari ke depan kita sudah bisa menyalurkan ke bumi Palestina untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina insyaallah. Siap Bapak Ibu? Siap? Insyaallah. Baik, nanti Bapak Ibu yang ingin berkomitmen bersama kami berdonasi lebih pada malam hari ini cukup angkat tangan saja. Nanti kami persilakan untuk maju ke depan. Ini bukan maksud kita riak Bapak Ibu, tidak. Kita tidak bermaksud untuk membangga-banggakan, tidak. Namun nanti Bapak Ibu yang angkat tangan kemudian Bapak Ibu maju ke depan, kita berharap Bapak Ibu ini bisa menjadi motivasi bersama sehingga kita bisa berfastabiqul khairat, kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan kita pada malam hari ini untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina. Alhamdulillah kita sudah menyediakan hadiah. Jadi hadiahnya akan diserahkan langsung oleh guru kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ingin berdonasi lebih pada malam hari ini, kami persilakan untuk angkat tangan dan maju ke depan. Nanti kita akan ambil dokumentasi bersama ustaz kita sebagai kenang-kenangan bagi Bapak Ibu yang berdonasi. Baik, kita ambil waktu lebih kurang 5 menit Bapak Ibu, karena memang guru kita habis ini langsung pulang ke Cikarang. Jadi butuh istirahat yang cukup untuk bisa melanjutkan kegiatan dakwah besok pagi. Jadi barangkali ada Bapak Ibu yang pada malam hari ini ingin berjuang bersama kami membantu mengurangi penderitaan saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina dengan infak dan donasi komitmennya.
kembali kami sampaikan tidak harus ditunaikan pada malam hari ini, bisa diansur, bisa dicicil, bisa ditransfer 3 hari ke depan, 5 hari ke depan, 7 hari ke depan, ataupun 14 hari ke depan. Bismillah, silakan Bapak Ibu yang ingin berdonasi untuk saudara-saudara kita yang di Palestina dengan nilai infak atau donasi bismillah 2 juta rupiah ataupun 1 juta rupiah. Bismillah. Ada Bapak Ibu yang ingin berkomitmen saja, tidak harus ditunaikan pada malam hari ini, bisa diansur, bisa dicicil kapan saja ketika Bapak Ibu ada rezeki sampai waktu 14 hari ke depan. Bismillah. Ada Bapak Ibu? 1 juta. Alhamdulillah dari ayahanda kita. Takbir. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, kami tidak membawa hadiah banyak, sisa 5 lagi. Semoga ada Bapak Ibu yang pada malam hari ini siap berjuang bersama kami. Alhamdulillah ada dari ibunda kita. Karena kenapa sampai hari ini kita harus peduli, kita harus membantu saudara kita yang di Palestina. Bapak Ibu, banyak sekali alasan atau hujahnya. Tadi telah disampaikan oleh Ustaz kita ketika di awal tadi bahwa salah satu hujah atau alasan terbesar kenapa sampai hari ini kita harus membantu Palestina adalah karena sampai hari ini Bapak Ibu, Palestina menjadi saksi atas peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu Rasulullah SAW ketika melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj dari kota Mekah mampirnya ke Masjid Al-Aqsa yang ada di bumi Palestina. Inilah kenapa sampai hari ini kita harus membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga dengan infak dan donasi yang terus kita berikan untuk membantu Palestina bisa membawa Palestina dalam kemerdekaan insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Kami sampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berjuang bersama kami pada malam hari ini untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina. Semoga Allah mudahkan niat baik kita pada malam hari ini. Silakan nanti Bapak Ibu yang masih ingin membantu saudara-saudara kita yang di Palestina, barangkali tidak ingin diketahui oleh teman-temannya atau mungkin secara pribadi, silakan nanti langsung hampiri saja kami atau tim kami untuk mendapatkan nomor rekening kami dan juga untuk mendapatkan informasi-informasi lain insyaallah. Baik, terakhir kita akan tutup kajian kita dengan doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh guru kita Ustadz Muhammad Nawawi. Kami dari Yayasan Qalbu Indonesia Komunitas Laskar Bina Ummah mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan kata. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil-zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار كريم ستر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.